على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إزاري استرخاء فقال يا عبد الله ارفع إزارك فرفعته ثم قال زد فزدت فما زلت أتحراها بعد. Aku pernah lewat di hadapan Rasulullah SAW dan sarungku sedikit melorot ke bawah. Perhatikan, Ibnu Umar pun tidak isbal, tapi melorot, jatuh karena longgar. Ya, jangan lagi ditarik ini dalil kalau Ibnu Umar isbal, kemudian lalu tidak apa-apa kalau tidak sombong. Ya, maka beliau bersabda, "Hai Abdullah, angkat sarungmu, naikkan di atas mata kaki." Maka aku pun mengangkatnya, kemudian beliau berkata, "Tambah lagi ke atas, karena masih pas di mata kakinya." Lalu aku terus mengangkatnya lebih tinggi dan senantiasa mencermatinya setelah itu. Pada saat menjadi imam dan melihat ada makmum yang masih isbal, apakah kita wajib mengingatkan? Begitu juga jika kita melihat imam masih isbal, apakah kita tetap bermakmum kepada imam tersebut? Ustaz mohon doanya untuk mertua saya yang dirawat di rumah sakit. Baik, tentu saja ya, kalau kita lihat kemungkaran, isbal adalah haram dalam agama. Dan Bapak Ibu bisa kembali ke ceramah saya di YouTube, ada di web resmi di www.khalidbasalamah.com, ada ceramah tentang Al-Kabair, dosa-dosa besar. Dan dosa besar kesekian ada masalah isbal. Panjang lebar saya jelaskan di sini dari dalil para ulama. Memang ini haram dalam agama bagi laki-laki, tidak boleh menutup mata kakinya. Baik, bagaimana kalau kita lihat dalam sholat ada orang lakukan? Ya kita lihat, wajib kita ingkar mungkar. Kalau lagi sholat jangan diingkari. Tapi kalau belum sholat kita bisa datang antara azan dan iqamah. Assalamualaikum Pak, waalaikumsalam. Pak bisa saya kasih masukan sebentar? Oh ya silakan. Biasanya orang kalau dikasih masukan dengan santun insya Allah mau. Saya berapa kali lakukan orang terima kok, gitu kan. Lalu kemudian kita bilang ada hadis Nabi Pak, kalau orang yang tertutup mata kakinya, ya laki-laki dalam sholat tidak diterima sholatnya. Ada hadis Nabi berbunyi. Baik, jadi pertama secara umum bahwa apa yang dikatakan oleh Ustadz Khalid ini seorang Ustadz Salafi Wahabi, ini pertama bertentangan dengan jumhuril ulama, jumhuril fuqaha min ahli sunnah wal jamaah, bertentangan dengan mayoritas kebanyakan ulama dari kalangan ahli sunnah wal jamaah, yang mana secara umum jumhuril ulama min ahli sunnati wal jamaah itu mengatakan bahwa isbal itu yang haram apabila di situ ada unsur sombong, unsur takabur, unsur khayala, ada unsur-unsur sombong, bangga diri, maka ini diharamkan. Ketika tidak ada unsur yang diharamkan ini, sombong dan bangga diri, maka khayal isbal itu adalah tidak diharamkan, hanya sampai pada level makruh begitu. Ini yang pertama. Baik, adapun rinciannya, baik ya, adapun rincian hukum rinciannya, penjelasan secara rinci bahwa ada perbedaan antara isbal bagi laki-laki dan isbal bagi perempuan. Kalau isbal bagi perempuan jelas semua ulama sepakat. Semua ulama, sekali lagi semua ulama sepakat isbal bagi perempuan itu diperbolehkan. Baik, adapun bagi laki-laki, nah memang ada hadis yang menyebutkan riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi mengatakan ma asfala minal ka'bain minal izar fa finnar, bahwa pakaian yang melewati dari mata kaki maka berada dalam neraka. Perlu Anda ketahui bahwa izar itu adalah pakaian separuh badan ke bawah. Itu namanya izar, dari pusar ke ujung kaki. Itu namanya izar. Atau bahasa sekarang itu sarung atau samper begitu ya. Pakaian yang melewati dari batas kaki itu berada dalam neraka, sabda Nabi. Ini riwayat Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah. Lah, teks hadis ini adalah sifatnya itu umum. Apapun pakaian yang melewati dari mata kaki, baik itu ada niat sombong, ada unsur sombong dan bangga diri, ini kan umum. Baik ada unsur sombong atau tidak begitu, maka berada dalam neraka. Baik, ini hadisnya umum ini.
Lah hadis yang umum ini ada muqayyidnya, ada yang membatasinya, ada mukhassisnya. Apa itu? Sama hadis riwayat Imam Bukhari juga dari sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi bersabda, man jarra thawbahu khayala lam yanzurillahu ilaihi yaumal qiyamah. Orang yang menarik atau mengulurkan pakaiannya, sarungnya, karena sombong, melebihi dari mata kaki, karena sombong, ini kan mukhassis. Jadi ditaksis, dikhususkan karena sombong. Maka sabda Nabi, Allah tidak akan mandangnya kepada orang itu pada hari kiamat. Artinya haram begitu. Lah maka di sini jelas hadis ini mentaksis atau mentaqyid hadis yang mutlak yang pertama itu, bahwa yang tidak diperbolehkan itu kalau sombong. Adapun kalau tidak sombong, di situ tidak ada takabur, di situ tidak ada khayala, maka bukan diharamkan. Maka ini pendapat jumhuril ulama dari madhab yang berbeda-beda. Baik, jadi sekali lagi jumhuril ulama mengatakan bahwa isbal yang diharamkan itu kalau ada unsur sombong, takabur atau khayala. Kalau tidak ada unsur sombong, bahkan merupakan sebuah tradisi misalkan yang memang berlaku di sebagian daerah tentang adanya isbal itu, mereka tidak ada unsur kesombongan, memang sebuah tradisi seperti itu, nggak ada kaitannya, nggak ada talazum, nggak ada irtibat, hubungan dengan sifat sombong atau takabur itu, maka ini tidaklah diharamkan atau bukan sesuatu minal muharramat, hal-hal yang diharamkan. Nah, ini pendapat jumhuril ulama, baik dari kalangan Hanafiyah, ini sebagaimana disebutkan dalam Al-Fatawa Al-Hindiyah. Ini termasuk dari kitab-kitab madhab Hanafi, dikatakan isbalur rajul izarahu asfala minal ka'bain illam yakun lil khayala fa fihi karahah tanzih. Bahwa seorang laki-laki, ini yang dibahas seorang laki-laki ya, kalau seorang wanita itu jelas ulama sepakat boleh, tapi bagi seorang laki-laki itu diperinci. Maka dalam Al-Fatawa Al-Hindiyah ini disebutkan bahwa dari kalangan kitab kalangan madhab Hanafi disebutkan bahwa seorang laki-laki yang mengisbal pakaiannya melebihi dari batas mata kaki apabila tidak ada unsur sombong, maka hukumnya makruh tanzih. Baik. Ada juga keterangan dari kalangan madhab Maliki, yaitu Al-Imam Abul Walid Al-Baji dalam Al-Muntaqa. Beliau mengatakan, wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi yang mengatakan bahwa alladzi yajru sabahu khayala, orang yang menarik pakaiannya karena sombong, ini memberikan arti hubungan hukum dengan orang yang menarik pakaiannya karena sombong. Baik. Adapun apabila orang itu menarik pakaiannya karena pakaian itu panjang, akan tetapi orang itu tidak menemukan pakaian yang lain, artinya tidak ada kesombongan, atau karena utur-utur yang lain, maka ini bukan sesuatu yang dilarang. Baik, bukan sesuatu yang diharamkan. Ini dari kalangan madhab Maliki. Ada juga dari kalangan madhab Syafi'i, seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari dalam kitab beliau Asal Matalib, bahwa dikatakan wa yahrum 'ala ar-rajul italatul 'adabati tulan fahisha wa inzalu thawb wa nahwihi, menurunkan pakaian dan semisalnya sarung dari anil ka'bain lil khayla wa yukrah dzalika li ghairiha. Baik. Jadi menurunkan atau isbal ya bagi laki-laki itu haram kalau ada unsur khayala, sombong. Tapi kalau tidak sombong, maka ini makruh. Jadi nggak sampai level haram. Begitu juga yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qadamah Al-Hambali dari kalangan madhab Hambali dalam kitab Al-Mughni, wa yukrah isbalul qamis wal izar was sarawil li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amara bi raf'il izar fa in fa'ala ala wajhil khayala haruma. Baik. Jadi jelas di sini dikatakan bahwa makruh mengisbal gamis atau sarung atau pakaian dari
bagian tengah ke bawah begitu. Kenapa makruh? Karena Nabi melarangnya. Nabi memerintah untuk mengangkat pakaian itu. Artinya tidak sampai, agar supaya tidak sampai melebihi batas mata kaki. Kalau dikerjakan sampai melewati batas mata kaki karena sombong begini, karena sombong maka haram hukumnya. Baik. Jadi jelas bahwa dalam masalah isbal bagi laki-laki, ulama ahlus sunnah wal jamaah, mayoritas mereka, kebanyakan mereka mengatakan, berpendapat bahwa isbal bagi laki-laki itu adalah makruh, tidak sombong, selama tidak ada unsur at-takabbur wal khayala. Tapi kalau sudah ada unsur sombong, takabbur, khayala, maka haram. Sesuai dengan penjelasan di atas tadi bahwa larangan isbal bagi laki-laki, keharaman itu ditahsis dengan adanya hadis yang membatasinya apabila ada unsur kesombongan, apabila ada unsur takabbur dan khayala. Adapun bagi wanita, isbal bagi mereka, maka hal ini disepakati oleh ulama ala jawazil isbal lin nisa, bahwa isbal bagi wanita itu diperbolehkan. Sebagaimana memang ada hadis yang sahih dari Nabi, bahwa Nabi itu mengizinkan bagi para wanita untuk mengirkhakkan atau mengisbalkan pakaian mereka. Baik, demikian secara ringkas. Semoga hal ini bisa bermanfaat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita dari pemahaman yang menyimpang dari ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Hadza minni wal 'afwu minkum, wallahu a'lam bissawab.